Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil naik 0,3% di level 6.749, meskipun di market reguler ada net sell asing sebesar 40,2 miliar. Namun untuk market tunai dan negosiasi ternyata ada net buy 61,1 miliar, sehingga untuk overall market hari ini di IHSG itu ada akumulasi asing sebesar 20,9 miliar. Nah, hal ini juga sejalan guys ya dengan penguatan rupiah. Jadi hari ini rupiah bisa rally bersama saham dan juga surat utang negara. Artinya rupiah kita ada penguatan 0,2% di level 16.760 rupiah per 1 USD-nya. Semoga rupiah kita bisa kembali menguat guys ya dan stabil di level 16.500-an. Tapi kalau misalkan ekonomi Indonesia kedepannya lebih baik lagi, tidak menutup kemungkinan rupiah kita juga bisa lanjut menguat ke 15 ribuan. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Oke guys, jadi di video ini kita akan bahas guys ya saham-saham big banks dan juga saham menarik lainnya. Dan di akhir kita akan summary ke teman-teman saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing sehingga bisa menjadi saham pantauan ya untuk besok tanggal 30 April 2025. Oke, jadi untuk hari ini ya BBRI ternyata ada sedikit kenaikan 0,2%, close di Rp3.850 per sahamnya. Kita lihat ya untuk saham BBRI ternyata hari ini ada akumulasi yang cukup bagus ya, terutama dari ZP, PD, BK, AK dan juga RX. Untuk asingnya ZP sebagai top buyer hari ini di saham BBRI, sedangkan domestik ada PD tadi ya. Jadi dari ZP 46,4 miliar, dari BK 40,3 miliar. Nah, BK juga terpantau ya kembali masuk dan melakukan akumulasi untuk saham BBRI. Jadi untuk saham BBRI ya hari ini ada net buy asing sebesar 29,8 miliar dan terjadi akumulasi. Jadi yang akumulasi hari ini untuk BBRI bukan hanya investor asingnya saja, tapi investor domestik pun akumulasi, ada ZP dan PD tadi. Oke, jadi untuk BBRI di bawah 3.900, di bawah 4.000 ini sebenarnya masih dalam area beli. Ya, jadi teman-teman yang masih mau averaging down saat ini dalam kondisi floating loss, namun sudah mendapatkan dividen ya dari BBRI, ini masih berada di zona pembelian ya guys ya. Sebelum nanti harga sahamnya naik ya teman-teman mau averaging down di harga sekarang juga tidak masalah. Nah, tapi kalau misalkan turun lagi gimana Kak? Berarti kalian dikasih kesempatan lagi untuk beli di harga bawah. So, itulah alasan ya kenapa kita jangan all in di saham. Kita masuk pelan-pelan aja, kita cicil beli aja ya, kita averaging down secara bertahap agar ketika harga turun terdiskon, kita masih ada cash. Nah, tujuannya ke sana sebenarnya guys. Karena permasalahan banyak investor adalah ketika mereka all in ya di satu titik atau di satu harga, mereka akan kehabisan cash ketika ada kesempatan beli di harga yang lebih murah. Jadi itu sangat disayangkan. Atau juga mungkin ada yang terlalu banyak membeli ya sehingga pada akhirnya tetap kehabisan cash gitu ya untuk beli lagi di harga yang terdiskon. Nah, takutnya ada area higher low untuk BBRI dan normal correction ya maka teman-teman masih bisa beli nanti. Tapi di level saat ini pun memang kita lihat ini masih sangat menarik ya dan masih berada di zona entry, yes. Jadi untuk saham BBRI ya semoga kedepannya akan bisa naik lagi dengan adanya akumulasi asing yang mulai terlihat kemarin ya tanggal 28 April. Semoga ini menjadi titik awal ya pembalikan arah dan juga reversal dari saham BBRI dari posisi downtrend ya yang mulai breakout juga nih di atas MA50 menjadi uptrend kembali dan semoga saja bisa kembali all time high ya di atas 6 ribuan. Oke, selanjutnya kita akan bahas juga saham Bank Mandiri ya. Untuk BMRI hari ini ada kenaikan 0,4%, close di Rp4.940 per saham. Masih cukup sideways dan memang kita lihat masih sangat menarik ya untuk Bank Mandirinya. Juga memang mulai breakout nih di atas MA50 ya. Jadi ketika sideways seperti ini sebenarnya lebih baik kita beli ketika sideways ya daripada ketika dia naik gitu. Sebenarnya seperti itu, guys. Tapi kalaupun ya teman-teman terpaksa beli di harga yang mungkin tidak yang paling murah, itu juga tidak masalah. Ya selama masih dalam range pembelian. Untuk Bank Mandiri sih di bawah 5.000 masih oke lah ya untuk teman-teman bisa melakukan averaging down saham.
Untuk Bank Mandiri hari ini cukup netral ya, untuk overall-nya ternyata domestik ada distribusi sedangkan asingnya akumulasi. Terutama dari ZP 51,9 miliar ya, lalu ada KZ 45,5 miliar. Sehingga hari ini net buy asing mencapai 30,3 miliar. Ini tentu saja menjadi salah satu sinyal yang juga bagus ya, meskipun asingnya masuk secara bertahap ya, perlahan-lahan tidak langsung masuk ratusan miliar. Tapi dengan satu sentimen positif saja yang mungkin ya akan muncul gitu guys ke market, maka itu bisa menjadi trigger untuk kenaikan dari saham-saham big banks. Ya, jadi kenaikan saham ya seperti yang kita tahu terkadang ya muncul atau naik ya karena fundamental, tapi juga terkadang bisa turun karena fundamental. Dan yang kedua juga bisa naik turun karena sentimen ya, yang biasa kita sebut dengan ya market crash atau market bullish mungkin guys ya. Jadi ketika banyak sentimen positif ya dana asing masuk, nah itu biasanya menjadi sentimen yang positif. Dan selanjutnya adalah supply and demand. Ya, supply and demand juga sebenarnya nanti akan tercermin ya dalam sentimen. Kalau sentimennya bagus, supply and demand-nya bagus gitu guys ya. Jadi nanti harga sahamnya cenderung naik ya dibandingkan dengan ketika market crash yang mana banyak orang yang panic selling dan juga melakukan distribusi, baik itu dari investor asing ataupun dari investor domestiknya. Jadi untuk saham Bank Mandiri ya, kita lihat juga memang masih oke lah untuk averaging down di level saat ini. Di bawah 5.000 masih menarik untuk diincar. Kita lanjut ke BBCA guys. Untuk Bank BCA hari ini ada koreksi 0,5%, close di Rp8.725 per sahamnya. Kita lihat hari ini ada distribusi ya untuk BBCA, terutama dari investor asing. Ada RX, AK, TP, dan juga YP ya. Sedangkan investor retail terpantau akumulasi nih untuk BBCA. Nah, BBCA hari ini net sell asingnya mencapai 63,1 miliar. Ya, jadi investor asing memang melakukan hal-hal ini ya untuk menggocek market. Biasanya kalau sudah ada terjadi akumulasi akan terjadi beberapa hari perdagangan itu ada net sell-nya. Nah, tapi kembali lagi ini saya sebut sebagai gocekan ya dari investor asing agar teman-teman menjadi ragu-ragu. Tapi ya kembali lagi jangan terlalu banyak ya. Teman-teman cicil saja, kalaupun memang mau akumulasi ya cicil saja agar tidak terlalu terdetek ya sebagai top buyer. Nah, kalau misalkan terdetek sebagai top buyer, biasanya investor asing itu akan memanfaatkan likuiditas market untuk melakukan penjualan atau net sell. Contohnya kemarin ya ke saham Demas ya, di mana investor retailnya menjadi top buyer ya FOMO dan investor asingnya bisa jualan gitu guys. Jadi hukum supply and demand-nya sangat-sangat ini ya diperhatikan ya oleh investor asing seperti itu. Jadi seharusnya kita itu ikut ya dengan investor asing, bukan kita melawan investor asing. Karena kalau kita melawan investor asing, ya dana retail tidak akan sanggup ya untuk menaikkan harga saham. Tapi kalau kita ikut dengan asing, ketika asingnya jualan ya kita ikut take profit di harga tinggi tentunya. Dan ketika di harga bawah asingnya akumulasi, ya kita juga ikut akumulasi. Kita lanjut ke BBNI guys. Untuk Bank BNI hari ini ada koreksi 1,19% di level Rp4.140 per saham. Teman-teman yang sudah dapat dividen dari Big Banks ya bisa averaging down kembali terutama untuk BBNI karena hari ini ada koreksi 1%. Jadi ada net sell asing ya hari ini terutama dari DX, LG, ZP, AK, dan DR. Retailnya banyak masuk nih ya. Jadi net sell asingnya hari ini 34 miliar guys untuk saham BBNI. Ya kalau misal kita berharap sih bisa lebih murah lagi ya di bawah 4.000 ini akan lebih menarik lagi guys untuk akumulasi saham yang satu ini. Karena kalau ya BBNI-nya mulai rebound, mulai naik, biasanya kenaikannya bahkan bisa lebih tinggi dari Bank Mandiri ataupun BBRI. Jadi volatilitasnya lebih tinggi ya dan itu menurut saya lebih menarik memang. Tapi kalau misalkan seperti ini, domestik dan retailnya menjadi top buyer, ya maka asingnya akan cenderung jualan. Seperti itu guys. Jadi ini mekanisme pasar yang harus teman-teman pahami ya. Dan jangan sampai teman-teman terlalu terguncang gitu guys ya oleh net sell asing. Karena ketika asingnya net sell-nya masih wajar, yaitu jangan terlalu dipikirkan ya. Yang penting teman-teman dapat harga murah, wis gitu ya. Nanti semisal pun harus menunggu 1 tahun untuk saham big banks ya, pasti teman-teman masih tetap akan dapat dividen. Seperti itu. Kita lanjut ke saham Antam guys ya. Nah, seperti yang kita bahas ya kemarin,
Untuk saham Antam, jika ada kenaikan, ini menjadi kesempatan yang bagus ya untuk take profit. Karena kemarin sempat turun ke 2000-an gitu ya, ke 2000 berapa guys, ini area low di 2030 ya. 2030 menjadi area low di tanggal 23 April dan ketika ada kenaikan di tanggal 24-nya naik 3,8%, bisa take profit di area high di 2150. Hari ini kalian juga bisa take profit di 2180. Jadi, terkadang ya kita terlalu fokus untuk mencari saham-saham bagus, tapi saham yang kita sudah punya, ya saham yang sudah hijau di porto kita, terkadang tidak dipantau lagi, ya kapan untuk take profit-nya kadang kita juga tidak tahu gitu. Jadi teman-teman yang mungkin masih pemula juga, kalau sudah cuan di saham, perhatikan juga area take profit-nya. Ini kan mulai sideways ya di harga tinggi, maka either itu akan lanjut naik lagi atau mungkin akan ada koreksi ya. Teman-teman harus bisa memutuskan apakah akan dijual atau di-hold gitu. Kalau di-hold alasannya apa, kalau dijual alasannya apa. Oh, karena kondisi marketnya belum terlalu stabil nih, emas juga masih bisa naik, maka saya masih keep lah saham Antam. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu alasan ya, agar teman-teman juga punya conviction yang kuat ya untuk investasinya masing-masing. Jadi untuk Antam, kita lihat ya ada normal akumulasi dan, ini akumulasinya juga masih sangat bagus ya, terutama dari asing. Ada AKBK yang hari ini, akumulasi sebagai top buyer ya, 44,7 miliar dari AK dan BK 33,6 miliar. Sehingga hari ini ada net buy 148,7 miliar dari investor asing. Nah, ini pun sebenarnya bisa menjadi penguat keyakinan teman-teman atau high conviction untuk saham Antamnya. Oh, akumulasinya masih bagus nih, Kak, masih ada kenaikan 2,3%. Saya mau lanjut hold saham Antam, itu juga tidak masalah. Nah, jadi kalau teman-teman memutuskan untuk, lanjut hold, berarti kan ada target take profit yang akan teman-teman cari, gitu ya. Carinya di mana, Kak? Ya carinya di tahun-tahun sebelumnya, guys, ya. Secara teknikal, ya kalau misal kita perhatikan ya, Antam sempat, downtrend dan, sangat kesusahan ya untuk bisa naik lagi. Tapi ketika Antamnya ini mulai rebound, ya maka teman-teman sudah bisa melihat, guys, ya bahwa, saham Antam ini juga sedang naik cukup signifikan ya. Nah ini kan, kita lihat ya Antam di tahun sebelumnya itu sempat, bertengger di 2.300 bahkan sempat ke 2.400. Nah itu adalah target take profit selanjutnya jika teman-teman memutuskan akan lanjut hold untuk saham Antamnya. Tapi tetap ya disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita lanjut ke BRMS ya guys ya. Untuk BRMS ada kenaikan 7,6% hari ini, close di Rp396 per saham. Nah, terkadang memang stock picking itu agak sulit ya karena kita melihat kemarin BRMS-nya ini pelan-pelan turun. Tapi ketika mulai rebound, ya misalkan rebound nih baru, 2%, 3%, teman-teman bisa coba untuk entry ya, untuk spekulatif buy di saham tersebut untuk day trade. Kenapa day trade, Kak? Karena tidak menutup kemungkinan harga sahamnya malah kembali longsor gitu ya. Jadi kalau sudah cuan, ya hari ini kan BRMS-nya naik 7,6%, ya mungkin bisa TP1 dulu gitu ya. Besok kita lihat lagi arahnya kemana. Tapi kalau misalkan pun BSJP, ya silahkan di-hold. BRMS ada akumulasi ya hari ini terutama dari AK 19,8 miliar dan dari investor asing lainnya dengan net buy 38,6 miliar untuk BRMS pada hari ini. Selanjutnya adalah HRTA yang mana HRTA juga saham, perusahaan ya yang menjual emas perhiasan yang kita lihat harga sahamnya semakin naik ya. Jadi teman-teman yang masih hold HRTA ini masih bagus ya karena kita lihat hari ini akumulasi asing juga, cukup tinggi di 19 miliar untuk net buy-nya dan akumulasinya sudah terlihat di tanggal 22 April, 25 April dan hari ini 29 April. Ya, jadi kalau misalkan masih, tinggi ya conviction-nya silahkan, bisa di-hold. Apalagi jika akumulasinya bagus seperti ini. Akumulasinya hari ini terpantau dari ZP, BK, dan juga AK, guys. Jadi ya untuk HRTA teman-teman yang sudah cuan, congratulations ya. Nah ini menjadi pembelajaran juga ya untuk kita ketika market crash terjadi, mungkin kita harus coba, melirik ya saham-saham sektor emas, baik itu saham penambang emas, ya saham perusahaan penambangan emas, ya saham perusahaan, penjual emas ataupun penjual perhiasan emas. Nah itu harus kita pantau guys, karena ya harga sahamnya berpotensi naik signifikan.
Oke guys, jadi kita akan summary ya. Hari ini saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing ada Antam, BRMS, lalu ada juga Goto ya. Goto ternyata naik 3,6%. Lalu ada Bank Mandiri, BBRI, Aman Mineral naik 1,8%. Saham Sido juga mulai rebound ya, 4,4%. BTPS hari ini naik 3,8%. Katanya ex-date ya hari ini, tapi bisa naik 3,8%. Jadi congrats ya untuk teman-teman yang sudah cuan juga di BTPS. Pegas juga naik ya 0,5%, HRTA naik tinggi 9,6% ya. Berarti HRTA tadi naiknya tinggi, guys. Oh iya, 9,6% ya untuk HRTA. Lalu ada PTBA ya, hari ini mulai naik 0,7%, saham Mika, Telkom juga mulai naik. Nah, Telkom bisa teman-teman pantau ya, karena ini baru ada tanda bullish reversal lagi dengan akumulasi asing ya, semoga bisa lanjut diakumulasi terus-menerus ya. Lalu ada BRIS, Film, Arto, Akra, BP, dan juga Cepin. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pantau saham ini, silahkan. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.